Linda, Aulia Rizky Rahmatina, dan Muhammad Rifki Perkasa dari kelompok 6 kelas A1 di mata kuliah Analisis Makanan Kontaminan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi yang diberikan oleh Bapak APT Muhammad Andre Ronaldi, Magister S-Farm, yaitu tentang cemaran logam dalam pangan. Pada video ini, kami akan membahas salah satu kontaminan penting dalam pangan, yaitu cemaran logam, lengkap mulai dari definisi, dampaknya, regulasi BPOM, sampai metode analisis modern seperti ICPMS. Semoga penjelasan kami bisa membantu memperjelas materi dan mudah untuk dipahami. Selamat menyaksikan. Jadi, logam itu sebenarnya unsur kimia yang punya sifat khas kayak mengkilap, bisa menghantarkan panas dan listrik, dan gampang untuk dibentuk. Dalam konteks pangan, logam ini bisa muncul dari alam, ikut dari bahan baku atau ke bawah dari proses produksi dan alat-alat yang dipakai. Ada beberapa logam yang tubuh perlukan, kayak zat besi dan seng, tapi ada juga yang berbahaya kalau misalkan kadarnya itu kebanyakan. Jadi, apabila logam berat masuk ke dalam makanan dan kita konsumsi, dampaknya bisa bermacam-macam. Misalnya, timbal bisa ganggu perkembangan saraf, terutama pada anak-anak. Kemudian, ada kadmium yang bisa merusak ginjal dan tulang, dan ada merkuri yang efeknya ke sistem saraf pusat. Yang berbahaya, logam berat ini gak gampang keluar dari tubuh, jadi bisa numpuk dan memberikan efek jangka panjang pada tubuh. Selain itu, dari sisi keamanan pangan, cemaran logam bisa menurunkan kualitas produk dan bikin produk gagal dari syarat standar. Nah, selanjutnya buat cek kadar logam biasanya ada 2 tahap. Yang pertama, sampelnya disiapkan terlebih dahulu, itu biasanya dilarutkan atau didestruksi pakai asam biar logamnya itu lepas. Baru masuk ke tahap pengukuran, yang mana biasanya bisa menggunakan alat seperti AAS atau ICPMS dan banyak alat instrumen lainnya. Intinya, alat-alat instrumen ini bisa mendeteksi logam dalam jumlah yang super kecil dengan hasil yang akurat. Nah, selanjutnya cemaran logam berat dalam pangan sendiri diatur dalam 2 regulasi utama, yaitu Per BPOM nomor 5 tahun 2018 dan Per Bapanas nomor 10 tahun 2024. Peraturan-peraturan ini menetapkan batas aman yang bagi logam dalam makanan, seperti arsen, timbal, kadmium, dan merkuri agar pangan yang beredar di Indonesia tidak membahayakan kesehatan. Nah, dengan adanya regulasi ini diharapkan konsumen sendiri terlindungi dari risiko paparan logam berat yang dapat menumpuk dan menyebabkan permasalahan kesehatan bagi pengguna. Berbagai instrumen digunakan untuk mendeteksi cemaran logam seperti AAS, ICPOES, dan lain sebagainya. Namun, instrumen-instrumen tersebut memiliki keterbatasan dalam hal sensitivitas dan kemampuan mendeteksi banyak unsur sekaligus. Karena itu, CPMS sendiri digunakan menjadi pilihan utama karena menawarkan sensitivitasnya yang jauh lebih tinggi, batas deteksi yang sangat rendah, dan kemampuan untuk menganalisis multi elemen bahkan pada kadar yang sedikit mungkin. Inducible Coupled Plasma Spektrometri Massa atau ICPMS ini merupakan metode analisis yang menggabungkan plasma argon sebagai sumber ion, dan spektrometri massa digunakan untuk memisahkan ion berdasarkan massa dan muatannya. Digunakan untuk mendeteksi elemen jajak terutama pada logam berat yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, dan metode ini mampu mendeteksi elemen seperti kadmium, merkuri, timbal, dan timah. ICPMS sendiri memiliki banyak kelebihan seperti sensitivitas yang sangat tinggi, kemampuan analisis multi elemen, deteksi isotop, serta waktu analisis yang cepat. Nah, instrumen ini juga memiliki rentang dinamis yang luas dan akurasi yang sangat baik, sehingga sangat handal untuk mendeteksi logam berat dalam berbagai jenis sampel pangan. Namun, setiap instrumen juga memiliki kelemahan. Nah, salah satunya ICPMS sendiri. Kelemahan dari ICPMS sendiri adalah biaya alat perawatan yang tinggi, membutuhkan operator terlatih, rentan terhadap gangguan spektrum, dan membutuhkan gas argon dalam jumlah besar. Hal ini mengakibatkan adanya kompleksitas alatnya yang lebih tinggi dibandingkan metode lain seperti AAS dan ICPOES. Oke, selanjutnya untuk penerapan dari ICPMS ini sendiri sudah banyak dilakukan di berbagai penelitian-penelitian, terutama yang terkait dengan logam berat. Sudah ditemukan bahwa ICPMS ini dapat mengukur kadar logam, yaitu logam-logam Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Co, Cr, Pb, Cd, Ni, B, Al, Hg, Ag, Sr, dan V. Begitu banyak logam yang dapat dideteksi dan diukur kadarnya dengan ICPMS ini, serta dengan ICPMS ini juga dia dapat mengukur berbagai kadar logam berat dari sampel-sampel yang berbeda. Nah, dari penelitian-penelitian yang sudah ada ini, beberapa ada yang meneliti terkait kadar logam berat pada rempah, herbal, telur, daging-dagingan seperti daging ayam, gitu. Lalu juga produk-produk cairan seperti susu dan yogurt, gitu. Lalu juga di penelitian lain ada yang meneliti terkait kadar logam berat pada gandum, biji-bijian, ya, jagung, kacang, dan juga hewan laut, begitu. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Tinggi dan kawan-kawan pada tahun 2025 terhadap rempah dan herbal, ini dia mengukur kadar logam berat aluminium dan Sr yang relatif tinggi pada rempah dan herbal tersebut. Kemudian pada penelitiannya Basaran tahun 2025 itu menilai kadar aluminium juga pada produk yang berbeda, ini pada produk susu. Kemudian dari penelitian yang lain, ini ada dari Silalahi, ya, dan juga dari Basaran tahun 2023 dan 2025 yang sama-sama meneliti terkait logam berat yang terdapat pada susu segar. Nah, namun yang pada penelitian Silalahi ini menggunakan mengukur kadar Pb, Cd, dan Hg, sementara pada penelitiannya Basaran itu mengukur kadar L dan Ni. Nah, di penelitian lain juga ada yang meneliti terkait cemaran logam berat pada hati dan olahan ayam yang mengandung timbal dan juga nikel di
dalam dagingnya gitu. Ini pada tahun 2021 oleh Mas Aryan dan kawan-kawan, serta tahun 2020 oleh Koris dan Ataja. Nah, dari hasil pembahasan tadi, ICP-MS sendiri terbukti mampu mendeteksi logam berat dengan sangat sensitif dan akurat. Teknologi ini mampu membantu memastikan keamanan pangan karena dapat menemukan cemaran meski dalam jumlah sampel yang kecil. Meski sebagian besar sampel aman, masih ada sampel yang melewati batas sehingga perlu pengawasan dan pemeriksaan rutin yang tetap harus dilakukan. Semakin kita memahami risiko cemaran logam, maka semakin mudah bagi kita untuk memilih pangan yang aman. Mari bersama kita menjaga kualitas makanan demi kesehatan. Nah, terima kasih sudah menyimak.